Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Wastianingsih, CGP Angkatan 9 tahun 2023, Kabupaten Indramayu. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya pengajar di salah satu sekolah menengah bidang kepariwisataan, SMK Pariwisata Yapmi Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Pada koneksi antar materi modul 1.4 ini, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah berkenaan dengan beberapa hal yang dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pertama adalah dengan disiplin positif, yang kedua motivasi manusia, ketiga posisi kontrol, keempat segitiga restitusi, dan yang kelima keyakinan kelas atau sekolah. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, sogokan, maupun hukuman. Menurut Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan memotivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum, kedua, pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima, manajer. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Koneksi antar materi budaya positif adalah berkenaan dengan pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua dengan nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga dengan visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara berdasarkan prinsip Among dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa budaya positif yang dikembangkan harus berdasarkan kondisi yang dibuat untuk mendukung dan mengembangkan karakter baik anak agar tercipta keselamatan dan kebahagiaan sesuai kodrat anak. Kemudian, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan tumbuh berkembang seiring dengan nilai dan peran guru penggerak yang mampu memaksimalkan segala potensi yang ada dalam dirinya untuk menjalankan segala kegiatan positif untuk siswa dan menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang baik. Dan yang ketiga, dengan visi guru penggerak. Budaya positif akan menumbuhkan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Pertama, disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Yang kedua, teori kontrol. Kelima posisi kontrol menurut Diane Goosen adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan yang ketiga, restitusi. Hukuman dan penghargaan menciptakan keseimbangan antara penghargaan dan hukuman, memberikan penghargaan secara proporsional terhadap prestasi dan usaha siswa, dan memberikan hukuman secara adil dan seimbang terhadap perilaku negatif siswa, dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Kemudian, posisi kontrol.
Perlu disadari bahwa tujuan 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi sebagai manajer. Dengan posisi ini, murid akan menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Kemudian, kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kemudian dengan keyakinan kelas akan tercipta lewat budaya positif dan hubungan baik antar guru dan siswa hingga mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Bahwa dalam penyelesaian masalah pada siswa menggunakan langkah segitiga restitusi untuk siswa bisa belajar dari kesalahan dan bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian kita sebagai pendidik hendaknya mengambil posisi sebagai manajer ketika bersiap untuk menjalankan langkah pada segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi adalah saya semula masih melakukan teori motivasi sebagai penghukum dan pemberi penghargaan. Namun sekarang lebih cenderung bergeser ke konsekuensi dan penanganan masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Ketika siswa datang terlambat masuk kelas dan ketika ada siswa yang mengejek temannya sendiri di dalam kelas, saya menggunakan langkah penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi yang bisa memunculkan kesadaran dan tanggung jawab dari pelaku atau siswanya sendiri. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya lebih merasa termotivasi untuk bisa menyelesaikan setiap kasus yang timbul dengan keinginan kuat untuk memperbaiki diri dan menerapkan apa yang menjadi budaya positif di sekolah. Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sedikit banyak sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan dari budaya positif di sekolah yang memunculkan motivasi internal dari siswa. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah lebih memposisikan diri sebagai manajer dalam penanganan kasus siswa dalam segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Dan perasaan saya pada saat itu adalah diikuti rasa bersalah karena sudah menghukum siswa ketika siswa melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai memposisikan diri sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya sangat tenang karena bisa memunculkan kesadaran dan tanggung jawab pada siswa. Pernahkah Anda menerapkan segitiga? Pernah. Pada saat itu, saya hanya menerapkan segitiga restitusi, namun hanya pada langkah menstabilkan identitas. Dengan mengatakan, ya sudah, tidak apa-apa, wajar kok, tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini bisa terus dilakukan bukan hanya di sekolah atau di kelas, bahkan di rumah, agar menjadi kebiasaan atau karakter. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.